Hai, ya minasan ohayo konnichiwa konbanwa. Muhammad Nihon desu. Kali ini kita akan membahas mengenai hai, alur proses kerja di Jepang di PT Muhammad Nihon Indonesia ya. Yang pertama adalah kalian akan melakukan pendaftaran. Nah, di pendaftaran ini yang harus kalian siapkan adalah seluruh ijazah dari misalkan S1, SMA, SMP, SD, ya, kemudian akte kelahiran, KTP, kartu keluarga itu harus disiapkan ya. Pokoknya semua surat-surat penting harus dia siapkan di pendaftaran ini ya. Kemudian kalian juga harus mengisi CV ya, portofolio CV ya, seperti kalian melamar pekerjaan saja. Oke, pendaftaran sudah selesai. Lanjut kalian menuju MCU atau cek kesehatan. Di sini cek kesehatan yang biasa-biasa aja, cuman lebih bagus untuk sekalian MCU ya. Jadi ketika kalian ada masalah dengan kesehatan kalian yang memungkinkan kalian tidak bisa berangkat ke Jepang, jadi kalian sudah di sini ya. Jadi tidak perlu melanjutkan yang lain. Jadi di sini saja ya. Jadi tahu kalian sehat apa tidak sehatnya dari sini. Jadi tidak usah memaksakan diri kalau tidak sehat. Oke, ada juga yang memaksakan diri, misalkan MCU pertama ternyata tidak sehat, kalian ingin berusaha lagi mengulang MCU-nya 1 bulan ke depan supaya kalian memastikan badan kalian sehat dulu, kemudian MCU kembali tidak apa-apa. Yang penting kalau sudah dinyatakan sehat baru boleh ke tahap selanjutnya ya. Tahap selanjutnya adalah pendidikan JFT A2 atau setara N4 di sini ya, selama 2 bulan. Nah, di sini pendidikannya boleh kalian menginap di kantor ya, di sekolahan ada asramanya, atau bisa kalian pulang pergi ya, atau juga bisa melalui online. Itu tergantung kaliannya. Kalau kalian menginap di sini itu 2 bulan pasti ilmunya dapat semua ya teman-teman ya, insya Allah. Jadi tidak ada yang terlewatkan kalau kalian tinggal di sini ya. Hai, itu kembali lagi ke pilihan masing-masing dengan kesibukan masing-masing ya. Sensei tidak bisa memaksakan. Lanjut, kemudian ada pendidikan sesuai job. Ya, pendidikan sesuai job ini selama 1 bulan. Nah, sesuai job terserah teman-teman mau jobnya milihnya apa ya. Sesuai teman-teman maunya apa, minatnya pada apa. Ada perawat ada pengolahan makanan ada perancah bangunan ada perhotelan ada restoran ada, macam-macam ya. Nanti sesuai dengan keinginan teman-teman. Nanti sensei hanya mengarahkan yang cepat ke Jepang adalah job ini. Tapi kalau teman-teman mau memilih job ini, memilih job sesuai dengan keinginan teman-teman dan ternyata itu harus menunggu, yaitu sensei kembalikan lagi ke pilihan teman-teman. Sensei hanya menyarankan yang paling cepat ke Jepangnya, seperti itu ya. Hai, kemudian ujian bahasa ya. Setelah belajar 2 bulan, pendidikan job 1 bulan, kita akan ada penilaian yaitu ujian bahasanya ya, ujian bahasa yaitu JFTA 2, kemudian ujian job nah itu SSW atau TG ya. Seperti itu teman-teman ya. Selama 1 bulan, enggak 1 bulan ya. Satu hari jobnya biasanya ujian itu 1 hari atau 2 hari. Nah, mengikuti dengan menunggu hasilnya ya. Nah, hasilnya kurang lebih kalau JFTA 2 itu langsung, job juga langsung ya, jadi bisa seminggu lah di sini ya. Nah, sembari ujian, teman-teman juga akan melakukan yang namanya interview dengan user Jepang. Nah, interview dengan user Jepang pasti menggunakan bahasa Jepang. Jadi, teman-teman sambil belajar interview bahasa Jepang, sampai lulus job ya di sini ya. Jadi, kalau ujian bahasa dan ujian job tidak lolos, teman-teman mengulangi lagi di sini, mengulang.
mengulang. Kalau teman-teman lulus, berarti lanjut ke interview. Oke, kalau interview tidak lolos, berarti teman-teman menunggu sampai interview lolos, ya. Menunggu, waktu menunggunya itu tergantung, ya. Tergantung permintaan dari Jepang. Kita tidak bisa mengukur, ya. Ya, kita maunya pasti semuanya lolos ya, teman-teman ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi yang paling cepat di sini ya. Hai, selanjutnya ketika interview lulus, tanda tangan kontrak job ya. Setelah kontrak job selesai, yaitu ada yang namanya MCU terakhir ya. Ini benar-benar harus MCU yang benar-benar ya. Jadi tidak ada yang bohong-bohongan MCU-nya. Jadi teman-teman harus benar-benar dinyatakan sehat oleh dokter atau rumah sakit ya, tidak boleh ngarang. Oke, selanjutnya tinggal menunggu. Menunggu apa? Menunggu CO. CO itu apa ya? Yaitu surat izin tinggal di Jepang. Tuh teman-teman, selama kurang lebih 3 bulan. Ada yang lebih cepat, ada yang lama. Itu tergantung imigrasi masing-masing ya. Kita juga tidak bisa menentukan ya. Kita hanya rata-ratanya yaitu kurang lebih 3 bulan ya teman-teman, rata-rata. Hai. Menunggu 3 bulan ini nanti diserahkan kepada teman-teman. Silakan yang mau izin pulang silakan. Yang mau belajar lagi bagus. Karena di Jepang itu pasti bakal sulit kalau bahasanya tidak bagus ya. Nah, disarankan untuk belajar, tapi kalau yang mau cuti boleh cuti ya. Hai, lanjut. Setelah COE turun, tahap selanjutnya adalah persiapan. Nah, itu persiapan teman-teman ke Jepangnya, yaitu persiapan visa, persiapan pesawat, tiket pesawat, dan isi koper segala macam ya. Di sini EKTLN, macam-macam pokoknya persiapan ya, selama 1 bulan. Persiapannya sudah oke, sudah komplit, baru teman-teman pergi ke Jepang dan langsung bekerja ya, mulai bekerja di Jepang. Seperti itu teman-teman. Alur proses kerja di Jepang versi PT Muhammadiyah Indonesia. Jadi kurang lebihnya untuk pemula itu 8 bulan. Dan kemudian kalau sudah punya JFTA 2 atau job, itu ya udah memiliki JFTA 2 atau N4 dan sudah memiliki sertifikat SSW, itu hanya 4 bulan. Yaitu 4 bulan itu cuma hanya interview, kemudian sudah pulang lagi menunggu COE saja. COE turun, persiapan visa dan lain-lain, itu kurang lebih 4 bulan teman-teman ya. Hai, seperti itu ya. Alur proses kerja di Jepang menurut versi Muhammadiyah Indonesia. Kalau ada yang tanyakan, silakan di kolom komentar atau langsung saja hubungi nomor yang tertera di website Muhammadiyah Nihon Indonesia. Naik, ja, minasan. Kore de warimasu ne. Arigatou gozaimasu. Ja, mata. Hmm, 失礼。